Oke guys, kembali lagi bersama kita di Sahabat Karir. Oke, kali ini kita akan membahas dan membedah soal-soal BUMN, terutama pada chapter akhlak. Oke, langsung saja. Soal pertama, kita bacakan soal di atas. Di sebuah rumah makan, tanpa sengaja saya bertemu seorang rekan kerja dan terlihat dia ingin menyalami saya. Namun, karena protokol kesehatan pencegahan COVID-19, saya menolak bersalaman dan hanya mengucapkan sapaan. Dia merasa kecewa dan tidak terima akan tindakan saya tersebut. Saya akan titik-titik. Oke, kita lihat jawaban di atas. Pilihan A, meminta maaf dan langsung menyalami serta mengajaknya makan bersama. Oke, poin ini maksud dan tujuannya adalah betul sudah meminta maaf dan itu sudah tepat. Namun, masalahnya adalah dengan menyalami berarti itu melanggar aturan, tidak masuk ke protokol COVID-19. Kita skip. Jawaban yang B. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud mengecewakan. Oke, maksud dari jawaban ini, pertama betul, meminta maaf sudah bagus. Dan menjelaskan keadaan waktu itu bisa membuat dan membina hubungan dengan baik. Oke, kita simpan jawaban B. Jawaban C. Membiarkan saja karena saya hanya memenuhi aturan protokol kesehatan dan tidak bermaksud mengecewakan. Nah, ini tentu tidak bisa ya, karena ini sudah pasti melanggar pencegahan COVID-19. Maka dari itu tidak bisa membina hubungan baik dengan rekan kerja. Kita lanjut yang D. Membiarkannya saja karena itu merupakan kesalahannya sendiri yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Jelas-jelas jawaban ini tidak membina hubungan baik dengan rekan kerja, maka ini pasti bukan pilihan kita. Dan yang E, meminta teman kerja lain yang datang bersama saya untuk menjelaskan kondisi yang ingin mematuhi protokol kesehatan. Nah, poin ini seharusnya masalah sendiri, harus diselesaikan oleh diri sendiri untuk membina hubungan baik dengan teman, bukan menyerah orang lain. Dari sini kita tahu dan pahami bahwa teks ini yang lebih tepat jawabannya adalah B. Karena B di sana tertulis meminta maaf dan menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud mengecewakan. Poin ini tertera. Sudah bagus kita pertama meminta maaf. Kedua, dengan kondisi waktu itu kita bisa membina hubungan tetap baik dengan rekan kerja. Oke teman-teman, sampai di sini sudah paham atau lanjut lagi? Maka kita akan next soal yang kedua. Oke, kembali lagi ke nomor kedua. Dua lagi. Aduh. Nomor 2. Kita bacakan soal di atas. Soalnya yang kedua. Saya bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah pasar yang sangat ramai di kota saya. Suatu hari saat saya sedang bertugas, saya melihat ada seorang pengunjung datang dan memarkirkan kendaraannya dengan tidak tertib, sehingga menutupi jalur kendaraan lain. Yang saya lakukan adalah titik-titik. Oke, kita cek jawaban di atas. Yang A, mengumumkan melalui speaker sambil marah-marah supaya pemilik kendaraan tersebut bisa cepat memindahkan kendaraannya. Wow, mengerikan. Sambil marah-marah, ngapain dia marah-marah ya kan? Kita sebagai petugas keamanan nggak boleh dong marah-marah. Terus kita kan melayani toh. Maka dari ini jawabannya tidak tepat. Solusi tidak tepat, apalagi sambil marah-marah. Yang kedua, mendatangi pengunjung tersebut dan langsung memintanya untuk memindahkan kendaraannya. Seharusnya jawaban ini bukan untuk dia, tapi haruslah juru parkir yang memanggil pengunjung tersebut. Jelas, ini adalah tugas dari si juru parkir. Maka dari itu yang B, no. C, segera memanggil juru parkir dan memindahkan kendaraan tersebut supaya tidak mengganggu arus kendaraan. Oke, ini kita simpan. Hampir mendekati jawaban kita. Kita simpan dulu, no. Yang C. Yang D, membiarkan saja karena urusan tersebut merupakan wewenang juru parkir dan tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Wow, ini kurang tepat guys. Karena kenapa? Jelas-jelas
seorang petugas keamanan tersebut yang melihat kejadian itu yang pertama kalinya. Maka dari itu masuk bertanggung jawab dia sebagai seorang pengamanan toh. Maka jawabannya D sangat tidak tepat, dan ini tidak mencerminkan pertanggungjawaban dalam sebuah job desk kita sebagai pekerja. Oke? Kita cek jawaban yang E. E. Memberikan situasi tersebut atau memberitahukan situasi tersebut kepada juru parkir supaya bisa memanggil pemilik kendaraan untuk memindahkan kendaraannya. Maka kita cek. Solusi ini sangat tepat dan yang pasti adalah dia bertanggung jawab atas apa yang dia lihat yang pertama kali, lalu dia membicarakan atau memberitahu kondisi dan situasi kepada juru parkir, sehingga juru parkir tersebut akan melakukan pemanggilan kepada yang pemilik kendaraan. Maka dari itu kita bandingkan dengan jawaban yang C tadi. Maka antara C dan E yang lebih tepat adalah E. Oke, E lagi, E lagi, E lagi, E lagi. Jawaban yang tepat adalah E. Elok. Oke guys, terima kasih sudah menonton 2 video tadi. Yang tepatnya adalah chapter akhlak untuk soal-soal BUMN. Next video, kalian pantengin terus channel YouTube kita. Dan sebelumnya, mari kita tutup berang-berang makan kelapa. Sampai jumpa.